Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan perkuliahan hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak pemaparan materi dengan tema menyimak intensif secara kreatif. Materi ini penting untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menyimak secara mendalam. Sebelum memasuki pemaparan materi, izinkan saya melakukan selaku moderator menyampaikan beberapa ketentuan singkat. Yang pertama, diharapkan seluruh peserta dapat menyimak materi dengan saksama. Kedua, sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemateri selesai menyampaikan materi. Ketiga, pertanyaan dapat disampaikan secara langsung atau sesuai arahan dosen. Selanjutnya kita memperingkat waktu. Marilah kita sambut materi yang menyampaikan materi menyimak intensif secara kreatif. Kepada saudara pemateri, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai menyimak intensif secara kreatif, yang merupakan bagian dari keterampilan berbahasa reseptif dan memiliki peran penting dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis serta kreativitas mahasiswa. Secara konseptual, menyimak merupakan proses mendengar secara sadar dan terarah untuk memahami, menafsirkan, serta mengevaluasi pesan yang disampaikan melalui bahasa lisan. Menyimak bukanlah aktivitas pasif, melainkan kegiatan mental yang melibatkan perhatian, pemahaman, dan penilaian terhadap informasi yang diterima. Dalam kajian keterampilan berbahasa, menyimak dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah menyimak intensif. Menyimak intensif adalah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan tingkat konsentrasi tinggi, bersifat terfokus dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap isi, struktur, serta pemahaman makna pesan yang disampaikan oleh penutur. Tujuan utama dari menyimak intensif secara kreatif adalah untuk memperdalam pemahaman terhadap wacana lisan, mengembangkan kreativitas dan berpikir kritis, serta meningkatkan kompetensi berbahasa mahasiswa secara komprehensif. Selain itu, keterampilan ini juga mendukung kemampuan akademik, seperti menyusun argumen, menulis ilmiah, dan memecahkan masalah. Adapun ciri-ciri menyimak intensif secara kreatif antara lain, yang pertama yaitu dilakukan dengan konsentrasi penuh dan sikap menyimak aktif. Yang kedua, melibatkan daya imajinasi dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga yaitu menuntut kemampuan menafsirkan makna tersirat. Keempat, menghasilkan produk atau gagasan yang bersifat kreatif. Dan kelima, mendorong pendengar menjadi subjek pembelajaran, bukan sekadar penerima informasi. Intensif secara kreatif dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pidato, cerita rakyat, berita, dan mendengarkan sebuah lagu. Contohnya yaitu menyimak cerita pendek lalu membuat akhir cerita yang berbeda. Simak video dari kami. Hari ini kita akan mendengarkan dongeng Semut dan Kepompong. Simak baik-baik ceritanya karena nanti akan ada pesan moral yang luar biasa. Dikisahkan, ada sebuah hutan yang sangat lebat. Di sana tinggallah bermacam-macam hewan, mulai dari semut, gajah, harimau, badak, burung, dan sebagainya. Pada suatu hari, tiba-tiba datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu membuat panik seluruh hewan penghuni hutan itu. Seketika, semua hewan langsung panik dan berlari ketakutan menghindari badai yang datang tersebut. Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangatnya dan kicauan burung terdengar dengan merdunya. Namun, apa yang telah terjadi? Ternyata, banyak pohon di hutan tersebut tumbang berserakan, sehingga membuat hutan tersebut menjadi hutan yang berantakan. Seekor kepompong sedang menangis dan bersedih akan apa yang telah terjadi pada sebuah pohon yang sudah tumbang. Betapa sedihnya kita diterjang badai, tapi tak ada satupun yang aman untuk berlindung. Tiba-tiba, dari balik tanah, muncullah seekor semut yang dengan sombongnya berkata, Aku Pompong,
Tolong, lihatlah aku. Aku terlindungi dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang ada di atas tanah. Lihat tubuhmu. Kau hanya menempel di pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai. Kata sang semut dengan sombongnya. Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan itu. Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur hidup. Ternyata, si semut itu tidak mengetahui kalau ia berjalan di atas lumpur hidup yang bisa menelan dan menariknya ke dalam lumpur tersebut. Tolong, tolong. Aku terjebak di lumpur hidup. Tolong. Kayaknya kamu lagi sedang kesulitan ya, semut. Semut menengok ke atas mencari sumber suara tadi. Ternyata suara tadi berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup tadi. Siapa kau? Aku adalah kepompong yang waktu itu kau hina. Semut merasa malu sekali dan meminta bantuan si kupu-kupu untuk menolong dia dari lumpur yang menghisapnya. Tolong aku, kupu-kupu. Aku minta maaf. Waktu itu aku sangat sombong sekali. Bisa bertahan dari badai cuma hanya karena aku berlindung di bawah tanah. Akhirnya, kupu-kupu pun menolong si semut dan semut pun selamat. Baiklah, setelah menyimak, apa cerita yang kalian tangkap? Baiklah, Fadila. Inti ceritanya adalah tentang ejekan dan akibatnya. Semut mengejek kepompong tanpa menyadari bahwa setiap makhluk memiliki perubahan. Terima kasih, Fadila. Bagaimana pendapatmu? Saya menyimak secara kreatif dengan membayangkan perasaan kepompong. Ia diam, tetapi sebenarnya sedang berproses menuju perubahan besar. Apa yang paling berkesan bagimu? Bagaimana saat kepompong menjadi kupu-kupu dan menolong semut, itu menunjukkan bahwa kebaikan lebih kuat daripada balas dendam. Valerina, pesan moral apa yang kamu temukan? Baik, pesan moralnya yaitu jangan meremehkan orang lain karena kita tidak tahu potensi yang dimiliki. Kebaikan akan selalu berbuah kebaikan. Apa yang kita lakukan di hari ini dapat kembali kepada kita di masa depan. Terakhir adalah Runa. Dengan menyimak intensif, saya memahami bahwa cerita ini juga relevan dengan kehidupan nyata, terutama tentang sikap menghargai proses orang lain. Kesimpulannya, melalui menyimak intensif secara kreatif, kita tidak hanya memahami isi cerita semut dan kepompong, tapi juga mampu menafsirkan makna dan nilai kehidupan di dalamnya. Terima kasih. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua.